Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah mahasiswa sekaliannya, kita mulai pelajaran atau perkuliahan kita mata kuliah sinyal dan sistem. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas pendahuluan atau pengenalan terhadap mata kuliah sinyal dan sistem ini. Kita sudah membahas apa-apa materi yang akan kita pelajari sepanjang satu semester ini, dan juga aturan-aturan dan cara perkuliahan yang akan kita lewati di sepanjang semester ini. Nah, sekarang kita akan memulai perkuliahan kita. Kita mulai dengan apa yang kita bahas tentang konsep sinyal dan sistem, ya. Konsep, saya tuliskan di sini, konsep sinyal dan sistem. Ya, konsep sinyal dan sistem. Nah, apa itu sinyal? Jadi ada dua kalimat di sini dalam mata kuliah kita ini, yang satu sinyal dan satu sistem. Pada perkuliahan yang lalu kita sudah membahas bahwa kita akan membahas dua jenis ini, satu sinyal, satu sistem. Nah, apa itu sinyal? Sinyal itu didefinisikan sebagai representasi apapun informasi dalam medium. Jadi saya tulis di sini, sinyal itu adalah representasi data apapun, ya, data apapun di dalam medium transmisi, di medium. Sebagai contoh misalnya, saya tuliskan di sini misalnya sinyal suara. Sinyal suara ini adalah representasi daripada data ataupun informasi yang direpresentasikan dalam medium udara. Jadi kita kalau misalnya kita punya data di kepala kita, di otak kita, bahwa kita ingin mengatakan saya ingin ke pasar misalnya, maka kata-kata atau informasi saya ingin ke pasar itu tidak bisa berjalan keluar dari tubuh kita melewati medium udara, kecuali kita harus mengubah data itu menjadi suara, menjadi sinyal suara. Maka sinyal suara itu adalah sinyal yang merupakan representasi dari data yang ingin kita sampaikan, dari informasi yang ingin kita sampaikan, representasi dari informasi itu di medium, jenis mediumnya adalah medium udara. Jadi sinyal suara ini adalah representasi daripada informasi atau data di medium udara. Ya. Contohnya yang lain misalnya sinyal listrik misalnya. Sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini juga adalah representasi data, tetapi bukan di medium udara, tetapi dia di medium kabel, di medium tembaga, ataupun di medium perangkat-perangkat elektronik, misalnya resistor, transistor, kapasitor, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh misalnya suara kita, itu ketika kita menelepon, suara kita, sinyal suara kita diubah oleh mikrofon menjadi sinyal listrik, di mana sinyal listrik itu pun itulah yang diolah oleh HP atau handphone kita untuk kemudian dikirim lewat antena. Maka sinyal listrik itu adalah representasi dari suara kita, dari informasi dari kepala kita yang kita sampaikan lewat sinyal suara di udara, kemudian masuk ke HP. Karena dia mediumnya berganti dari udara ke HP, di mana HP itu adalah rangkaian listrik, rangkaian elektronik, maka kita ubah dia menjadi sinyal listrik. Jadi sinyal listrik ini adalah representasi di medium rangkaian elektronik. Nah, contohnya yang lain apa? Contoh lain adalah sinyal yang biasa kita ketahui, sinyal elektromagnetik misalnya. Sinyal elektromagnetik ini adalah representasi dari data atau informasi apabila kita ingin
mengirimkan informasi itu lewat ruang bebas, ya. Misalnya kita bicara, kita ingin mempromosikan informasi, misalnya kita ingin mengatakan saya ingin ke pasar, itu informasinya, kemudian kita kirimkan dia ke HP lewat medium udara, maka kita ubah menjadi sinyal suara. Sinyal suara masuk ke HP diubah menjadi sinyal listrik, kemudian sinyal listrik tadi itu diubah oleh antena menjadi gelombang elektromagnetik atau sinyal elektromagnetik supaya dia bisa ditransmisikan dalam medium ruang bebas. Maka sinyal elektromagnetik itu adalah representasi data atau informasi di medium ruang bebas, ya, di medium ruang bebas seperti itu. Nah, inilah yang kita ketahui tentang sinyal-sinyal. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain tentang sinyal. Banyak jenis sinyal itu. Bisa sinyal itu juga bukan terbatas cuma sinyal suara, sinyal listrik, dan sinyal elektromagnetik. Misalnya seseorang menulis surat, misalnya menulis surat di atas kertas, ya. Nah, tulisan di atas kertas itu adalah sinyal sebenarnya. Sinyal itu apa? Representasi daripada data atau informasi dalam medium. Dalam mediumnya medium apa sekarang? Dalam medium kertas, ya, dalam medium kertas. Dalam medium kertas, informasi di dalam otak manusia tadi, misalnya dia ingin mengatakan saya ingin ke pasar, itu ditulisnya di atas kertas dalam huruf-huruf sehingga itu membentuk suatu rangkaian kalimat yang tertulis di atas kertas. Maka surat atau tulisan itu adalah representasi informasi atau data di atas medium kertas. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa mencari contoh lain tentang sinyal-sinyal ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya.